Pada suatu hari, anak bernama Tiwil mengeluh sakit perut yang tak kunjung membaik. Aduh ibu, perut aku sakit, pengen BAB. Ya bentar, ntar ibu anterin ke toilet. Aduh ibu, aku pengen ke kamar mandi lagi. Ya sini, sini, ke kamar mandi. Duh, adek, udah 2 hari nih kamu bolak-balik kamar mandi terus. Kayak kamu diare deh. Makanya kamu dapat makan jajan sembarangan di sekolah ya? Enggak kok. Ah, masa sih? Aduh. Tuh, Aduh kan? ibu. Aduh ibu, aku sakit ibu. Hai ibu, coba kesini. Aku kok cair bu. Ya, sebentar, sebentar. Kok feses anak aku cair gini ya? Warnanya keruh lagi. Ada bau-bau kayak cucian beras lagi. Dek, bangun, ini udah siang loh. Dek, ayo bangun dek. Badan kamu panas tahu. Kita minum air dulu. Udah. Nanti siang kita ke apotek aja yuk beli obat. Ya udah kasih makan aja dulu. Nanti kalau siang belum baik nanti kita bisa makan. Ih, pintar banget lah ibu, habis loh makannya. Minum dulu banyak ini ya sampai habis. Habis ini kita ke apotek beli obat, oke? Let's go. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Apoteker Winda, apoteker yang bertugas di apotek ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari obat metronidazol untuk anak saya. Mohon maaf Ibu, apakah obat metronidazolnya diresepkan oleh dokter dan apakah adiknya sudah pernah mengkonsumsi sebelumnya? Tidak Mbak, jadi saya cari tahu tentang obat metronidazol ini dari internet karena saya rasa obat ini tuh cocok untuk gejala anak saya, dan untuk penggunaannya itu anak saya belum pernah pakai obat metronidazol. Baik, kalau begitu apakah boleh saya minta waktunya sebentar, sekitar 10 menit untuk konseling Bu? Boleh. Baik, bisa langsung ke ruangan sebelah ya Bu untuk konseling. Bisa mbak. Ya, silakan masuk. Baik, terima kasih ya Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk konseling. Apakah suhu ruangan dan kursinya sudah nyaman? Sudah Mbak. Baik, Ibu boleh tahu umur anaknya dan berat badannya berapa? Anak saya itu umurnya 5 tahun, tapi untuk berat badannya saya lupa Mbak. Baik, Ibu mohon dibantu dijelaskan keluhan anaknya ya Bu. Jadi gini, anak saya itu udah 2 hari diare, dimana kotorannya itu warnanya itu keruh dan encer banget. Selain itu juga ada bau-bau kayak cucian beras gitu. Selain itu tadi saya iseng buat cek suhu badannya, ternyata dia itu panas dan suhunya itu udah sampai 38 derajat Celcius. Kayaknya ini anak demam gara-gara dehidrasi deh habis diare. Matanya terlihat cekung dan bibirnya juga kering. Baik, selain itu apakah ada keluhan lainnya Bu seperti mual atau muntah dan apakah adiknya tidak bisa makan? Kalau untuk itu sih enggak sih Mbak, soalnya anak saya kalau dikasih makan ataupun minum tuh dia nggak ada mual dan muntah. Baik,
Baik, jadi Bu bahwa memang benar adiknya mengalami diare. Namun adiknya juga mengalami dehidrasi akibat diarenya. Karena itu adiknya jadinya demam. Jadi selain itu saya juga lihat dari kondisi matanya agak sedikit cekung dan bibirnya kering. Itu merupakan tanda dari dehidrasi, Bu. Jadi di sini saya tidak merekomendasikan penggunaan obat metronidazol untuk adiknya ya, Bu. Karena metronidazol itu merupakan antibiotik yang harus dibeli dengan resep dokter. Selain itu juga penggunaan metronidazol itu biasanya diresepkan untuk pasien diare yang disebabkan oleh infeksi. Jadi di sini sekarang kita fokus untuk penanganan dehidrasi adiknya dulu ya, Bu. Oh gitu ya Mbak, kalau gitu saya mau cari obat untuk dehidrasi anak saya deh. Sekiranya ada nggak sih obat yang bagus buat anak saya Mbak? Ada, Bu. Sebentar saya ambilkan obatnya dulu ya. Baik, ini obatnya ya, Bu. Saya merekomendasikan obat oralit dan suplemen zinc. Jadi ini gimana ya cara pakainya Mbak? Baik, ini saya berikan obat oralit 200 ml sebanyak 6 saset ya, Bu. Jadi nanti obatnya ini dikonsumsi selama 4 jam. Sedikit demi sedikit tetapi sering. Nanti 1 saset oralitnya dicampurkan dengan 200 ml air. Kemudian diminumnya langsung dari gelas saja tetapi pelan-pelan ya, Bu. Karena jika terlalu cepat nanti takutnya adiknya muntah. Nah, larutan oralit ini hanya bertahan selama 24 jam ya, Bu. Kalau boleh tahu ini 6 sasetnya harus sampai habis ya Mbak? Tidak, Ibu. Jadi jika nanti adiknya sudah menunjukkan gejala seperti matanya agak bengkak dan sudah bisa buang air kecil, penggunaan oralitnya bisa dihentikan ya, Bu. Selama 4 jam pertama anaknya jangan dikasih makan dulu ya. Baik Mbak. Baik, ini obat yang kedua saya merekomendasikan penggunaan suplemen zinc, Bu. Jadi jika kondisi mata anaknya sudah membaik, bisa diberikan sebanyak 1 sendok takar. Nah, obat ini diberikan 1 kali sehari 1 sendok takar selama 10 hari ya, Bu. Suplemen zinc ini berfungsi untuk mencegah terjadinya diare lagi selama beberapa bulan ke depan. Nah, Ibu jika setelah menggunakan oralit gejala seperti demam dan yang lainnya kayak matanya cekung dan bibir kering itu belum juga mereda, adiknya bisa langsung diajak ke dokter ya, Bu. Baik Mbak, saya ingin tanya, ada nggak sih sekiranya rekomendasi makanan atau minuman yang harus anak saya konsumsi? Ada, Ibu, jadi saya merekomendasikan untuk adiknya diajak lebih sering minum air ya, Bu, dan makan makanan yang ada garamnya seperti sop ayam atau sayur bening. Selain itu adiknya juga jangan dikasih minum teh dulu ya, Bu, sama jus kemasan yang dijual di supermarket. Nah, nanti kedua obatnya ini disimpan di tempat yang kering, bersuhu ruang, dan dijauhkan dari jangkauan sinar matahari langsung, serta dijauhkan juga dari jangkauan anak-anak ya, Bu. Apakah Ibu sudah mengerti dengan yang saya jelaskan? Sudah Mbak. Baik, jika Ibu sudah paham, apakah bisa diulang kembali penjelasan dari saya, Bu? Bisa Mbak, jadi saya dikasih obat 2. Di sini obat oralitnya itu diberikan sebanyak 6 saset, dikonsumsinya itu selama 4 jam. Namun selama penggunaan obatnya ini tuh anak saya tidak boleh makan. Kemudian cara pakai oralitnya itu dia 1 sasetnya ini dilarutkan dengan 200 ml air. Kemudian diberikan pada anak saya sedikit demi sedikit, namun sesering mungkin. Kemudian kalau anak saya itu matanya itu bengkak dan sudah bisa buang air kecil, penggunaan oralitnya itu dihentikan. Lalu obat yang kedua itu obat suplemen zincnya. Ini tuh diberikan pada anak saya satu kali sehari sebanyak 1 sendok takar selama 10 hari. Kemudian untuk penyimpanan kedua obatnya itu disimpan pada suhu ruang dan dijauhkan dari sinar matahari. Karena Ibu sudah paham, ini obatnya langsung saya berikan ya, Bu. Untuk pembayarannya bisa langsung di kasir. Ya, terima kasih ya Mbak. Baik, sama-sama Ibu. Semoga anaknya cepat sembuh ya. Permisi ya Mbak. Ya, hati-hati. Permisi Mbak, mau bayar. Tunggu ya, Bu.
Ini kembaliannya dan ini obatnya. Ya. Semoga anaknya lekas sembuh ya Bu. Permisi ya Mbak. Sesampainya di rumah, Tiwil pun mendapatkan terapi dengan oralit. Akhirnya, Tiwil pun sembuh dan dapat bermain lagi. Eits, bermain lagi ya, bukan jajan sembarangan lagi. Eh